Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang membuat sistem aplikasi peminjaman buku di perpustakaan untuk memenuhi tugas UTS sistem informasi. Di sini ada tentang use case sistem aplikasi peminjaman buku, yaitu yang pertama login, lihat daftar buku, peminjaman buku, kembalikan buku, riwayat buku peminjaman, kelola data buku, dan logout. Nah, untuk aktornya ada dua, yaitu anggota dan admin. Berikutnya untuk activity diagram. Yang pertama yaitu activity diagram login. Di sini untuk aktor yaitu yang pertama dia memasukkan username atau password, mengirim data ke login ke sistem, lalu sistem dia akan memverifikasi username apakah benar apa betul dan password ke database. Lanjut ke database untuk pemeriksaan data apakah valid atau tidak. Kalau data tidak valid, dia akan mengirim status gagal ke sistem kembali untuk melakukan login ulang. Sedangkan bila data valid, maka dia akan kembali ke sistem. Lalu dia akan membuka halaman dashboard, kirim status login, berhasil ke aktor, lalu kembali lagi ke tampilan pesan hasil login. Nah, untuk yang berikutnya yaitu activity diagram logout. Sini pengguna tombol logout, kirim permintaan logout ke sistem, lalu dari sistem dia akan memverifikasi pemeriksaan status sesi pengguna. Nah, sesi aktif apakah dia akan udah login atau belum, nah itu dia akan konfirmasi logout. Lalu ke database-nya dia akan delete from session ke user ID. Nah, balik lagi ke sistem, menampilkan pesan berhasil logout. Berikutnya ke halaman login kembali. Lalu ada activity diagram tentang lihat daftar buku. Di sini anggota dia memilih penuh daftar buku, lalu kirim permintaan ke sistem untuk melihat daftar buku yang ada dalam aplikasi. Lalu mengirim data ke database, share from buku, kirim daftar buku ke sistem, tampilkan daftar buku pengguna. Nah, anggota akan melihat daftar buku yang ingin dilihat. Selanjutnya, activity diagram mengelola data buku. Dan di sini dilakukan oleh petugas, yaitu petugas memilih menu kelola buku, pilih transaksi, masukkan akun, atau pilih data buku, kirim permintaan ke sistem, lalu sistem akan memvalidasi proses permintaan untuk menambah buku atau data tidak valid. Kirim permintaan ke database, database akan memproses permintaan tambahan, dia akan memasukkan nama buku, update nama buku, ataupun menghapus buku yang tidak ada dalam daftar. Lalu mengonfirmasi kembali ke tampilan pesan perubahan berhasil, lalu hasil ditampilkan ke pengguna untuk melihat daftar. Yang selanjutnya activity diagram peminjaman buku. Nah, di sini anggota memilih menu pinjam buku. Dia memasukkan data buku yang ingin dipinjam, kirim permintaan peminjaman, lalu ke sistem validasi data pinjam apakah buku tersebut ada atau tidak. Lalu untuk database dia akan memeriksa stok buku yang ada. Dia akan kalau ada maka simpan data pinjaman. Maka dari database akan mengurangi stok buku yang dipinjam. Lalu kirim status berhasil, kembali lagi ke sistem yaitu menampilkan hasil ke anggota. Lalu menampilkan notifikasi buku berhasil dipinjam. Untuk activity diagram riwayat peminjaman, itu anggota pilih melihat peminjaman, kirim permintaan ke sistem, sistem memproses mengambil data peminjaman dari database berdasarkan ID pengguna. Lalu untuk database-nya itu select from peminjaman user, kirim riwayat ke sistem untuk menampilkan riwayat peminjaman. Lalu kembali lagi ke daftar peminjaman buku terdahulu anggota. Nah, untuk activity mungkin berikut, lalu kita lanjut ke sequence diagram.
Nah, untuk yang pertama itu scan diagram login. Nah, untuk di sini proses login dimulai ketika pengguna membuka aplikasi dan masukkan username, password. Setelah itu, mengirimkan data ke sistem login. Sistem memverifikasi data database lalu kembali lagi untuk mengonfirmasi hasil login lalu memastikan dalaman dashboard utama untuk pengguna. Nah, selanjutnya yaitu logout. Untuk sistem logout yaitu pengguna mengklik tombol logout, lalu masuk ke sistem aplikasi, kirim permintaan logout. Data pesan hapus aplikasi pengguna mulai tampilan logo berhasil, kirim pesan ke pengguna. Nah, yang selanjutnya yaitu lihat daftar buku. Di sini yaitu ada proses melihat daftar buku dimulai ketika anggota menekan menu daftar buku, maka aplikasi tersebut sistem menerima perintahan tersebut, lalu mengirimkan query ke database, lalu kembali lagi sistem untuk menampilkan daftar buku, lalu kembali ke dashboard pengguna untuk melihat daftar buku yang ada dalam aplikasi. Berikutnya itu kelola data buku. Nah, untuk kelola buku itu dilakukan oleh petugas perpustakaan, admin perpustakaan. Nah, di sini aktor utama itu petugas perpustakaan ya. Jadi petugas memulai interaksi dengan membuka menu kelola data buku, sistem menampilkan daftar buku yang ada dan petugas dapat memilih tindakan tertentu seperti halnya mengedit ataupun menghapus data buku yang ada dalam aplikasi. Nah, saat petugas melakukan aksi tambah buku, sistem meminta input data seperti judul, pengarang, penerbit, dan jumlah stok. Setelah data dikirim ke sistem, dilakukan proses validasi untuk memastikan bahwa semua data wajib diisi. Jika data valid, sistem mengirimkan perintah ke database untuk menyimpan data buku yang baru. Pemerintah insert. Jika aksi yang dipilih adalah edit atau hapus, maka perintah update atau delete untuk kebutuhan. Database mengirimkan hasil wajib ke sistem. Sini memastikan bahwa setiap perubahan buku tercatat dengan aman dan konsisten. Saja tentang sequence diagram pinjam buku. Nah, di sini dilakukan oleh anggota untuk aktor utama, yaitu anggota memilih menu pinjam buku di aplikasi, pengguna memasukkan ID buku yang ingin dipinjam atau judul buku, sistem menerima data dan validasinya apakah buku tersebut siap atau dipinjam untuk dipinjam atau tidak. Sistem mengambil di database untuk memisah stok buku yang ada, lalu mulai select jika stok masih ada tetapi mengirimkan hasil ke sistem bahwa buku tersebut tersedia. Sistem kemudian mengirimkan kembali permintaan database untuk menyimpan data peminjaman menggunakan perintah insert itu peminjaman. Sistem mengulangi stok buku dengan perintah update atau set stok setelah proses berhasil. Berikutnya yaitu sequence diagram pengembalian buku atau pembalikan buku. Untuk anggota itu memilih menu kembalikan buku dan memilih buku yang seharusnya telah dipinjam. Sistem menerima data pengembalian dan berdasarkan ID pengguna dan ID buku. Database mengeksekusi perintah select dan mengembalikan status permintaan pinjaman ke sistem. Jika data tidak jika data ditemukan, maka menghitung selisih tanggal pengembalian apakah sesuatu kan terlewat atau tidak. Lalu melakukan sistem secara langsung secara otomatis melakukan update stok buku
ketika buku tersebut sudah dikembalikan. Sudah untuk melihat riwayat peminjaman, nah, di sini untuk pembeli dapat melihat riwayat peminjaman, yaitu proses anggota yang melihat riwayat itu dilakukan dengan penggunaan menu riwayat daftar buku. Di aplikasi lalu sistem menggunakan database untuk menampilkan data dari tabel permintaan berdasarkan ID pengguna yang sedang login. Database menjalankan perintah select for peminjaman. Lalu sistem kemudian menampilkan data sebut antara muka pengguna. Aplikasi ini hanya bersifat membaca data dan digunakan sebagai referensi bagi anggota untuk memantau histori aktivitas peminjaman mereka di aplikasi berikut. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan dari mengenai aplikasi yang akan saya buat, yaitu tentang aplikasi peminjaman buku di perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.